Anak-anak GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Berikan hati kita kepada Tuhan. Di tiap rumah kita masing-masing kita mau memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku, ada di tempat ini, ada di rumah Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin. Anugerah-Mu besar.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Hingga pagi ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam persekutuan kami pagi hari ini. Biarlah Engkau memimpin kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Pakai dan urapilah seluruh hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Mulai dari yang memimpin pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, semua ada dalam pengurapan Tuhan. Kami rindu pagi hari, kami nikmati hadirat Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya berkaryalah Roh Kudus. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu ibadah kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah hanya Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, biar kita mau memuliakan Dia. Mari senangkan Dia, karena Dia terlalu baik bagi kita. Dialah segalanya. Segalanya yang hatiku, biarlah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Biarlah segalanya dia bagiku, biarlah segalanya dia bagiku, biarlah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Biarlah segalanya dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Segalanya dia bagiku, biarlah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Biarlah segalanya dia bagiku, biarlah segalanya dia bagiku, Bagi saudara, saya, biarlah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Biarlah segalanya dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Air madu
dari batu karang baik batu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Ini air batu yang manis. Ini air batu yang manis. Ada turun kasih Tuhan. Amin. 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 Dia selalu baik, dia selalu baik. Walaupun dalam kondisi ini, tapi Tuhan sangat baik dan tiada terputus. Amin. Teruntuk besar kasih setiamu panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu bersama selamanya. Kasih setiamu bersama selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajarkan kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajarkan kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh
waktu serami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu besar. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus menikmati dia. Dia terlalu banyak memberikan. Bapa mau setia. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan kita baca firman-Nya. Kita mau dengar Dia perkataan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau
yang dikasih Tuhan, saudaraku, pujian kita katakan bahwa Dia memberikan saudara dan saya ketenangan. Pemazmur Daud pernah katakan, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Hanya berharap kepada Tuhan yang akan membuat saudara dan saya tenang. Mari nyanyikan pujian ini, katakan kepada jiwamu, tenang jiwaku, tenang jiwaku, karena aku berharap kepada Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sampaikan isi hatimu untuk kami dengar, berfirmanlah Tuhan, urapan Allah berkarya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Percayalah kasih Tuhan tidak pernah dapat dipisahkan dari hidup saya dan saudara sebagai umat pilihannya. Saya percaya pandemi yang sedang terjadi membuat dampak atau perubahan hampir di seluruh sisi kehidupan. Ada banyak para pria, wanita, dan anak-anak yang hari-hari ini semakin berbobot dari timbangan badan 50 menjadi 60. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah tampilan banyak wanita sekarang kembali kepada aslinya. Tidak ada lagi
wanita yang berani rebonding. Tapi apapun yang saudara sedang alami, nikmati itu karena Allah sedang berkarya bagi kita semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik, segera kita baca Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 29 sampai 30. Nanti Jeffrey Simon Juntak bacakan untuk kita semua. Matius 14 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Puji Tuhan. Dari kisah Petrus berjalan di atas air, kita akan melihat hal yang tersirat di dalamnya. Dan dari hal itu saya bertitik tolak untuk memberikan tema menghadirkan Tuhan Yesus di setiap waktu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasih di dalam Allah, karena ternyata hidup kekristenan yang dinamis adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan Yesus di setiap waktu. Karena kehadirannya akan memerdekakan seseorang dari rasa takut, kecemasan, juga ikatan dosa. Dan yang paling indah dari semua yang Yesus lakukan tatkala dia hadir dalam hidup seseorang adalah dia mau memulihkan. Apa yang pernah hilang dalam hidup saya dan saudara akan dikembalikan ke posisi awal. Pertanyaannya adalah, apakah hal itu perlu? Karena bukankah dia selalu hadir untuk saya dan saudara? Bapak-bapak dan ibu-ibu harus memperhatikan dengan baik bahwa Allah mengikuti irama hidup saya dan saudara. Jika Anda jauh, maka dia akan menjauh dari hidup saya dan saudara. Alkitab berkata, jika engkau mendekat, maka dia pun akan mendekat kepada kita. Memang benar, Yesus selalu ada untuk saya dan saudara. Tetapi berapa banyak di antara kita yang tidak berdaya dikalahkan oleh keadaan. Seperti Petrus dalam pembacaan firman Allah tadi di atas. Dia hampir tenggelam ketika dia melihat gelombang besar yang ada di sekitarnya. Sekalipun ada Yesus di sana. Lalu bagaimana caranya saya dan saudara dapat menikmati kehadirannya selalu di dalam hidup ini? Yang pertama adalah, mari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus belajar tetap fokus kepada Tuhan. Peristiwa Petrus yang sedang berjalan di atas air memberi inspirasi rohani kepada kita. Ketika dirasakannya gelombang, seketika itu dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Petrus yang sebelumnya memproklamirkan atau menyuarakan imannya kepada Tuhan, yang membuat dia bisa berjalan di atas air, tiba-tiba dicekam dengan ketakutan. Dan hampir saja membuat dia menjadi tenggelam. Bukankah hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu sering terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Ketika kita memperkatakan iman, kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan, ada sesuatu yang membuat Anda berani melangkah. Namun secepat itu juga terjadi perpindahan. Dari iman yang kuat, tiba-tiba diikat dengan ketakutan. Anda dan saya mulai tenggelam. Anda dan saya mulai dicekam dengan ketakutan. Anda seakan-akan tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus menjalani kehidupan yang normal seperti hari-hari ini. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, percayalah, di saat kita sedang mengalami perubahan, masa transisi dari iman yang kuat dan tiba-tiba dicekam dengan ketakutan akibat gelombang yang besar, akibat masalah yang sedang kita hadapi, pandemi secara global. Di saat itu
Kita harus kembali kepada fokus utama, yaitu memandang Tuhan. Disertai dengan seruan dan jeritan kepada Allah. Bapak-bapak kekasih di dalam Tuhan, saya ingin bersaksi bahwa dalam pengalaman sebagai seorang hamba Allah yang diizinkan oleh Tuhan dalam tanda kutip melewati masa-masa yang sulit karena penderitaan penyakit saya, saat itu saya hanya berkata kepada Tuhan, pegang tanganku, bawa aku Tuhan untuk menikmati kemenangan di dalam Dia. Dari hal ini saya belajar, kalau kita mau kembali fokus kepada firman dan kita berseru kepada Allah, maka di sana saya dan saudara akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-25 mencatat di sana. Justru di tengah gelombang yang besar, di saat di tengah-tengah laut yang luas dan dalam, mujizat Tuhan bisa diberikan kepada kita. Dengan cara seperti apa? Allah menginginkan Anda dan saya fokus kembali kepada Dia dengan berseru memanggil nama Tuhan. Tidak ada kegagalan, tidak ada kehancuran kalau Anda mau kembali kepada prinsip firman. Kita mau fokus dan kita mau berseru kepada Dia. Lebih baik kita baca ayat ini, saudara. Amsal pasal 4 ayat yang ke-25. Mari saudara Siombing membantu saya membacakan. Amsal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Lanjut. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lalu pada poin yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan selalu. Saya teringat dengan Amsal yang berkata bahwa orang yang takut akan Allah, dia akan menyatakan, memberikan janji-janjinya kepada orang tersebut. Apa relevansinya orang yang takut kepada Tuhan dan kehadirannya secara pribadi? Logik berpikir saya secara sederhana berkata, hanya orang-orang yang hidup takut kepada Tuhan, yang menjauhi segala bentuk kejahatan, perkenanan Tuhan turun atas hidupnya. Sebagai sebuah contoh, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai yang ke-5. Saudara Siombing bisa membantu saya membacakannya kembali. 2 Tawarik pasal yang ke-6. 26, 4 dan 5. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Adalah seorang usia yang pada masa pemerintahan yang memilih hidup takut kepada Tuhan. Dia hidup dalam masa kepemimpinan seorang nabi yang bernama Zakaria. Dan Alkitab menginformasikan kepada kita, karena kedekatannya kepada Allah, dia memilih takut kepada Tuhan. Allah selalu hadir, sehingga sepanjang hidupnya Alkitab berkata, apapun yang dia kerjakan diberkati oleh Allah. Hari ini saya memotivasi jemaat dan siapapun yang mendengarkan firman Allah, dengar baik-baik. Di tengah kondisi seperti ini, Anda dan saya harus lebih takut kepada Tuhan. Amin. Menghindari segala dosa dan kejahatan. Jika selama ini Anda mencoba menyimpan sesuatu yang membuat Anda selalu terikat, Anda diintimidasi dengan ketakutan. Karena saya tahu hari-hari ini di berbagai tempat ada banyak orang takut dengan kematian. Tapi saya percaya orang yang takut kepada Tuhan, dia akan berkata, kematian itu adalah sebuah keuntungan bagi dia. Mari kita tetap berkarya, sekalipun kematian adalah kedaulatan Tuhan. Namun yang saya ingin tekankan, harus diperhatikan baik-baik.
untuk engkau bisa menghadirkan Tuhan, pilihlah takut kepada Dia. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Isia. Tidak ada jalan lain, saudara. Bertobatlah sungguh-sungguh. Bukan lagi waktunya kita bercanda di dalam mengiring kepada Allah dengan menganggap bahwa Tuhan bisa ampuni dosa kita. Benar, pengampunannya adalah anugerah terbesar bagi saya dan saudara, tetapi keselamatan juga harus dikerjakan. Sebagaimana Usia yang selalu menghadirkan Tuhan, sehingga hidupnya diberkati oleh Allah. Demikian pun kita semua jemaat GPDI Metro. Yang percaya katakan Amin. Lalu, untuk bisa menghadirkan Tuhan setiap waktu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus selalu haus kepada Allah. Karena hanya orang yang haus akan Allah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Pada puncak perayaan Pondok Daun, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37, kita baca. Saudara yang membawa Alkitab, biasakan untuk bersama-sama membacanya. Mari ngombing. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Ini ucapan Yesus. Mari datang kepadaku karena Dia adalah air sumber kehidupan yang akan memuaskan dahaga jiwa saya dan saudara. Tekanan dari COVID-19 itu menyentuh 3 aspek hidup bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Banyak orang menjadi depresi. Kemarin saya melihat kiriman lewat medsos dari sahabat saya di salah satu negara di Asia Tenggara ini. Bagaimana para pekerja, orang yang berbisnis di bidang kuliner dan lain sebagainya melemparkan barang mereka dari ketinggian 7 sampai dengan 10 meter karena mereka histeris. Mereka tidak ngerti lagi untuk bisa mengoperasikan bisnis mereka. Ini salah satu contoh orang yang dicekam ketakutan karena saya tahu mereka tidak punya Tuhan. Kalau Anda memiliki Tuhan, sekalipun dampak COVID-19 mencoba menggerogoti fisik Anda pasti akan menang bersama dengan Allah. Lalu yang kedua, COVID-19 berdampak kepada jiwa seseorang. Jiwa terdiri dari perasaan, keinginan, dan kehendak. Keinginan kita untuk hidup dengan normal, bisa berhubungan satu dengan lain sebagai makhluk sosial, sekarang dibatasi karena resikonya memang cukup besar. Ini membawa penderitaan tersendiri bagi jiwa kita. Belum lagi ditambah dengan banyaknya informasi korban di sekitar kita akibat pandemi ini. Tapi sekali lagi saya ingin berkata, kalau orang yang menghadirkan Yesus, jiwa Anda gak akan tertekan. Lalu yang ketiga, roh kita. Inilah satu titik yang Anda harus jaga. Saya dan saudara harus pelihara. Manusia rohani kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan. Amin. Tidak memandang siapakah Anda. Orang kaya, orang miskin, status sosial Anda sebagai orang terhormat. Jika roh Anda miskin, tidak haus kepada Allah, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, lalai, acuh tak acuh dengan menganggap ini hanya sebuah fenomena alam yang akan berlalu dengan sendirinya. Saya ingin berpesan, Anda akan menyesal. Saya cinta jemaat GPDI Metro. 3 hari dalam sehari, sebagaimana Daniel mengerjakan. Saya motivasi seluruh keluarga dan pengerjaku yang saya cintai dalam Tuhan, pengerja Tuhan, untuk bisa berdoa pagi, siang, dan malam. Saudara lakukan itu yang baik. Kerjakanlah, karena ketika engkau haus kepada Allah, engkau menghadirkan Dia setiap waktu. Tahukah saudara, tempat di mana Allah hadir adalah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari, jangan beri porsi yang kecil untuk manusia rohaninya. Di tengah-tengah kesibukan Anda di masa yang sulit, saya memberikan apresiasi.
Saya memberikan penghargaan sebagai bentuk tanggung jawab moral Anda untuk menghidupi keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Tetapi ingat baik-baik, kalau Anda lalai, tidak lagi memiliki rasa haus, terdorong untuk memproteksi diri Anda supaya bisa makan dan minum hidup sehat, Anda akan terjebak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terjebak dalam apa? Rutinitas yang tidak membawa dampak untuk kehidupan manusia rohanimu. Tapi mulailah saudara, sebelum Anda bekerja berdoa. Setelah Anda pulang melakukan tanggung jawab, berdoalah. Karena kami sampai hari ini terus mengirim format ibadah mandiri untuk jemaat GPDI Metro. Saya berharap Anda jangan lalai. Kami menulis itu, kami mengerjakannya dengan doa dan harapan kepada Allah. Saudaraku, hari-hari ini Allah menginginkan engkau memiliki rasa haus sebagaimana wanita Samaria di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Ini ayat yang terakhir, kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, perhatikan baik-baik. Awalnya wanita ini belum memahami tentang air yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Tuhan. Tetapi tatkala dia masuk ke dalam kesadaran rohani yang baik, dia berkata, berikan Tuhan air hidup itu supaya aku tidak haus lagi. Saudara, dia memiliki background atau latar belakang wanita tunasusila yang pasti dihindari, dianggap sebagai sampah masyarakat. Stempel ini melekat dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, hanya orang-orang hidung belang yang menantikan jasanya. Tapi dengan orang-orang yang tahu etika, yang memahami hidup benar di hadapan Allah, pasti tidak akan kompromi dengan dosa wanita ini. Begitu sengsara hidupnya saudara, karena ada satu titik yang tidak akan pernah terpuaskan, yaitu rohnya, sampai dia berjumpa dengan Yesus. Hari-hari ini, saya hanya ingin berkata, kuatkan saudara imanmu, milikailah terus rasa haus kepada Allah. Satu saat harta benda kita mungkin dan sangat memungkinkan di masa-masa kesesakan tidak bisa lagi menolong kita secara maksimal. Bukan berarti tidak bisa menolong saya, tetapi tidak bisa menolong saya dan saudara secara maksimal. Hanya Yesus tempat pertolongan kita. Bongkar saudara mindset kita yang selama ini hanya fokus kepada harta benda, yang hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Kalau saja saya bisa berkata kepada Anda dengan lebih lagi, saya ingin bilang, Yesuslah harta terindah yang harus engkau pertahankan hari-hari ini. Yesuslah harta yang harus engkau pelihara. Itu ditunjukkan dengan rasa haus kita akan kehadirannya. Allah mencintai kita semua, menghadirkan Tuhan Yesus setiap waktu. Itu adalah sikap yang terbaik di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk firman yang telah kita dengar. Kita satukan hati, suami istri, tidak salah engkau mulai bergandengan tangan. Ajak suamimu, ajak istrimu, hai suami-suami, untuk mulai berdoa. Hadirkan Tuhan di tengah keluargamu. Jangan takut, Tuhan pelihara engkau. Sebagaimana usia, karena dia takut kepada Allah, dia menghadirkan Tuhan. Sebagaimana Petrus kembali fokus kepada Allah, saatnya Anda berseru, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong hidupku. Secepat itu Tuhan akan hulurkan tangannya. Dia akan mengangkat engkau kembali. Amen. Jangan pernah merasa putus asa dan berkata, di mana Tuhan? Selalu ada keajaiban bagi orang-orang yang dicintainya. Selalu ada pintu terbuka untuk orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Allah. Di tengah-tengah banyak pendapat yang terjadi di sekitar kita, dengar suara gembala agung, dengar suara gembala sidang. Saya mempersiapkan firman untuk meneguhkan hatimu. Dia akan segera datang, tapi orang yang punya firman Allah akan kuat untuk menghadapinya. Haleluya. Mari dengan rasa halus kita bergandengan tangan.
suami istri dan anak-anak. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu hadirlah Tuhan memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita bersatu hati dalam doa. Bapakku yang baik, Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus. Kehadiran-Mu memulihkan semua rumah tangga. Hubungan yang telah retak hari-hari ini Engkau pulihkan. Bahkan aku percaya selesai atau pasca COVID-19, Tuhan juga tetap menolong dan memberkati kami. Bahkan di masa-masa yang sulit, Tuhan selalu punya cara untuk membela umat-umat-Mu. Menjadi doa dan harapan-Ku ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terdampak oleh COVID-19. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja kata Tuhan. Bagian kami adalah terus berjaga-jaga dan membiasakan diri untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau fokus. Ketika kami mulai merasa lemah, kami akan berseru dan menjerit kepadamu. Ajar kami takut kepadamu, dan biar kami selalu haus di hadapan Tuhan. Hari ini aku berdoa, diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya tutup ibadah dengan doa berkat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang pertama, kepada bapak-bapak kaum pria GPDI Metro yang tetap melakukan aktivitas di luar, juga mungkin ibu-ibu, jangan lupa ya, kita memakai masker, tetap cuci tangan supaya Anda terhindar dari virus. Kenapa saya katakan ini? Memang benar saya bukan seorang dokter, karena sekarang terlampau banyak orang pintar selalu bicara tentang COVID-19. Tapi bagian saya harus mengedukasi, memberikan terus-menerus signal atau katakanlah masukan untuk kita nggak lupa. Itu yang paling baik. Selalu mengingat. Kok nggak kedengaran suaranya ya? Yang di tempat ini tentunya. Selalu mengingat. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya hanya ingin bilang begini. Yesus tetap kendalikan Indonesia. Amin. Yang dipastori katakan Amin. iya dong. Indonesia dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya.
Dia ingin bikin beda Indonesia dengan negara-negara yang lain. Karena saudara, sampai hari ini banyak orang terus berdoa menangis. Yang luar biasanya hamba-hamba Tuhan sekarang kembali kepada kasih yang mula-mula. Jemaat juga kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang tadinya kurang berdoa, sekarang banyak berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kapan lagi saudara? Ya, karena saya melihat firman, kejadian seperti ini akan terulang dan bahkan lebih menakutkan. Tapi waktu masa puncaknya, Anda dan saya yang sungguh-sungguh bagi Tuhan akan diangkat dan disingkirkan oleh Tuhan. Haleluya. Jemaat kecil, haleluya. Yang saya maksud jemaat kecil keluarga pastori, saudara. Karena saya tahu jemaat GPDI Metro setelah pasca COVID-19 akan meledak jiwa-jiwa. Amin. Gereja kita akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, tentunya jemaat yang berkualitas, bukan jemaat yang ogah-ogahan. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat untuk saudara semua, ya. Dan tentunya kita juga, saya diberi kode, jangan lupa persembahan. Om Frans tenang, kolektor tetap berjalan. Sehingga nanti kas kita bisa kita pergunakan untuk operasional. Dan tentunya juga kita akan bisa memperhatikan hal-hal yang lain. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta benar, bersuka karena Allah yes. Bukan cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dalam aku pandang Yesus bukan apa padaku, ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhan, dan apa yang ku perlu ku terima. Bersuka, suka serta benar. Bersuka karena Allah itu bukan cari duniawi, tapi jalan ke surga. Maka bukan kami bukan Tuhan. Haleluya. 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 Mulai minggu depan, saya berharap yang menonton tayangan ini didominasi 100% jemaat GPDI Metro. Jangan telat, saudara. Perilaku telat beribadah sejak COVID-19 itu sudah ditutup bukunya. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin beribadah. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah. Hati saya rindu banget. Salam hormat untuk bapak-bapak majelis, istri dan anak-anak. Bapak Trisyati, Bapak Anwar Kurniawan, Bapak Admin AS yang ada di Jakarta, Bapak Frans, dan seluruh kaum pria bersama dengan istri, kaum wanita bersama dengan suami, kaum muda, sekolah minggu, dan remaja. I love you so much. Amin. Haleluya. I miss you. And God bless you. Tuhan memberkati. Kita doa penutup dan berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu Haleluya. yang kami nggak dapat dari dunia ini. Sukacita karena kehadiran Tuhan. Damai sejahtera yang menguatkan. Kami tahu nggak ada yang kebal Tuhan dengan keadaan di sekitar kami. Tapi Yesus yang membuat kami dijaga dan pelihara. Ada Yesus yang membuat kami dan menekan umat-umat untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau selalu mengingatkan karena waktunya sudah sangat singkat. Hamba berdoa, lindungi umat-Mu, biar mereka hati-hati, mereka bijaksana, selalu ikuti anjuran pemerintah, sehingga ketika beraktivitas mereka terhindar dari virus yang sedang berkembang. Sekali lagi dengan iman jemaat, kita mau berkata hari ini, Indonesia dikendalikan oleh Tuhan. Terpujilah nama Allah.
Kita bawa berkat Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, setiap kali Anda bangun doa pagi, selesai berdoa katakan, bersama Yesus, aku kuat, aku sehat. Cuci tangan.